Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya saya perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah manajemen hubungan pelanggan program studi sistem informasi untuk menyelesaikan tugas sentimen analisis yang ditugaskan oleh dosen pengampu MHP yaitu Bu Putri. Di sini beranggotakan yang pertama ada Fahat Aminuddin, lalu ada Muhammad Alvin Firman Agustian, Muhammad Rusdani Subuki, saya sendiri, lalu ada Oki Surya Dewantara, dan yang terakhir ada Mbak Yanis. Baik, yang selanjutnya studi kasus pada sentimen analisis. Saat ini adalah sentimen analisis publik terhadap Joko Widodo terhadap wabah COVID-19 menggunakan metode machine learning. Lalu analisa, yang pertama ada case, hasil, tujuan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada case. Twitter adalah suatu media sosial yang menampung opini publik dan sebagai penghasil sumber informasi, menganalisa sentimen publik dengan proses analisa yang memakai data mining, di mana selalu berkaitan dengan dataset yang memiliki kata kunci Jokowi dan COVID. Maka kita akan mendapatkan opini publik tentang suatu kebijakan pemerintah seperti kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan bahkan yang masih dalam wacana terkait COVID-19. Dalam data mining, untuk sentimen analisis dilakukan teknik seperti transform, tokenized, stemming, classification, dan lain-lain yang sangat berpengaruh pada akurasinya. Data framework digunakan untuk pre-processing, sedangkan Rapid Miner digunakan untuk menganalisa dan membandingkan tiga metode klasifikasi yaitu Naive Bayes, Support Vector Machine, dan KNN. Kemudian ada tujuan, mengklasifikasikan sentimen positif, netral, dan negatif dari Twitter sebab aplikasi ini dalam beberapa tahun belakangan dapat memberikan banyak pengaruh dalam menghasilkan sumber informasi dengan penggunaan dua kata kunci, yaitu Jokowi dan COVID. Dapat menghasilkan hasil Twitter yang berfokus pada Jokowi dan COVID. Proses klasifikasinya menggunakan metode machine learning dan menggunakan tiga algoritma yaitu Naive Support Vector Machine dan KNN. Untuk pembobolan fitur menggunakan algoritma Term Frequency Invert Document Frequency atau bisa disebut TF-IDF. Berikut ini merupakan metodologi dalam paper ini, yaitu yang pertama pengumpulan data. Pengumpulan datanya itu dimulai dari proses klasifikasi sentimen analisis yang akan dibahas. Jadi itu pengumpulan datanya itu alur diagramnya seperti ini. Lalu langkah-langkah penelitiannya yaitu yang pertama pengumpulan data dengan melakukan web scraping dari Twitter. Jadi web scraping itu digunakan untuk mengubah data yang tidak terstruktur pada sebuah web, lalu dianalisis dalam database atau spreadsheet. Yang kedua yaitu dilakukan penarikan data yang memakai aplikasi berbasis Python atau Tweet Scraper. Yang ketiga, dilakukan pelabelan untuk membuat data training dengan memberikan kolom label berisi nilai sentimen positif, netral, dan negatif. Nanti hasil keluarannya nanti berformat CSV seperti ini. Yaitu yang kedua ya, setelah dilakukan pengumpulan data, yaitu dilakukan pre-processing data. Jadi ini langkah-langkahnya, yaitu yang pertama menghapus tanda baca yang tidak diinginkan dari dataset sampai pemeriksaan ejaan untuk memastikan kalimat supaya tidak ada tipu. Lalu
Kemudian dilakukan pembobotan TF atau IDF. Pembobotan TF IDF ini adalah pembobotan terhadap kata berdasarkan frekuensi dari term atau istilah yang muncul pada dokumen. Caranya yaitu dengan mengkombinasikan konsep frekuensi kata dan frekuensi dokumen. Lalu ini kemudian rumus-rumusnya. Kemudian dilakukan klasifikasi sentimen analisis. Jadi ini proses pengklasifikasiannya menggunakan algoritma net Bayes, support vector machine atau SVM, dan GNN. Lalu kemudian selanjutnya dilakukan uji akurasi dengan metode N-fold cross validation. Ini metode proses pengklasifikasian menggunakan metode klasifikasi, yaitu yang pertama menggunakan naive Bayes classifier. Jadi ini intinya metode pengklasifikasian teks. Lalu kemudian ada KNN, yaitu metode yang digunakan untuk mengklasifikasikan objek berdasarkan GNN. Lalu kemudian ada support vector machine, yaitu metode yang digunakan untuk mengklasifikasikan dari data yang dianalisa, lalu memisahkannya ke dalam beberapa kelas yang berbeda. Lalu ini adalah langkah-langkah pengujian N-fold cross validation, yaitu yang pertama dataset dibagi menjadi N buah partisi secara acak, kemudian dilakukan eksperimen sejumlah N kali. Kemudian yang terakhir dilakukan evaluasi. Jadi evaluasi ini tuh dilakukan dengan cara mengukur keakurasian dan kualitas dari hasil proses klasifikasi sentimen analisis. Ini nanti akan menghasilkan nilai accuracy, precision, dan recall. Jadi nanti rumus-rumusnya seperti ini. Ini kemudian parameternya true positif, false negatif, dan true negatif. Ini di mana masing-masingnya bernilai 1 yang berarti positif dan 0 berarti negatif. Baik, saya lanjutkan untuk bagian hasil. Menganalisa hasil performa dan akurasi. Pada bagian ini akan dijelaskan hasil dari percobaan yang telah dilakukan, yaitu menganalisa hasil performa dan akurasinya. Dalam preprocessing penelitian ini menggunakan Get Framework website. Penggunaan Get Framework dipilih karena tweet teks yang diambil merupakan teks berbahasa Indonesia. Berikut gambar Get Framework atau processing menu. Selanjutnya, hasil keluaran dari processing dengan memakai Get Framework sebelumnya lalu digunakan dan di RapidMiner untuk dijadikan dataset untuk dilakukan pengujian. Berikut gambar proses utama dari yang terjadi di RapidMiner. Selanjutnya, pada tabel ini ditampilkan hasilnya, yaitu label dengan sentimen sesungguhnya dan prediksi label. Sini terdapat nilai label yaitu positif, netral, dan juga negatif. Jadi hasil yang didapat dari percobaan yang telah dilakukan yakni menganalisa hasil performa dan akurasinya. Untuk membantu kelancaran penelitian ini, maka pre-processing penelitian ini menggunakan Get Framework. Kemudian hasil yang didapat digunakan pada RapidMiner untuk dijadikan dataset yang akan dilakukan pengujian. Perbandingan pengujian dalam penerapan 3 metode di atas yakni naive Bayes, SVM, dan KNN diperlukan tuning dan percobaan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Pada KNN harus terlebih dahulu menentukan nilai K untuk mendapatkan akurasi yang lebih tinggi, dan pada hasil kajian didapatkan nilai terbaik yakni K sama dengan 3. Kemudian untuk metode naive Bayes dan SVM harus menghapus missing value pada dataset karena dua metode ini sangat sensitif terhadap dataset yang telah dibuat yang muncul karena masalah pada saat pre-processing. Hasil penelitian yang didapatkan dengan menggunakan 3 metode tersebut.
yaitu didapat nilai akurasi, precision, dan recall. Sebagai berikut. Untuk akurasi, Naive Bayes mendapatkan 84,58%. Kemudian FVM mendapat 92,23%, dan KNN mendapatkan akurasi sebesar 83,70%. Untuk precision, Naive Bayes mendapatkan 82,14%. SVM mendapatkan precision sebesar 95,70%, dan KNN mendapatkan 80,66%. Selanjutnya recall, Naive Bayes mendapatkan total 85,82%, SVM mendapatkan 89,17%, dan KNN mendapatkan 84,13%. Jadi hasil pengklasifikasian support vector machine atau SVM merupakan metode terbaik dibandingkan dengan Naive Bayes dan KNN karena memiliki akurasi dan presisi tertinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ogi, untuk kesimpulannya. Silakan rekan Ogi. Untuk kesimpulan, pada penelitian ini untuk mengetahui pendapat publik dilakukan berupa sentimen positif, negatif, dan netral di media sosial untuk terhadap tindakan pencegahan COVID-19 oleh pemerintahan di Indonesia. Bisa disimpulkan bahwa support vector machine atau SVM yang terbaik karena memiliki akurasi dan presisi tertinggi. Untuk kedepannya perlu menggunakan dataset yang lebih besar dan kompleks, serta menyempurnakan pre-processing untuk bahasa Indonesia yang tidak baku.